ketemu lagi di ibadah minggu hari ini. Tanggal berapa ya Kak Maya? Hari ini tanggal 15 November Bang Nehe. Oke, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Berdoa Semuanya dulu. lipat Semuanya tangan lipat ya. tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami dan kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Tuhan yang boleh berkati ibadah kami boleh bernyanyi dengan baik, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti isi hati Tuhan hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Yuk. Karena kita mau nyanyi lagu apa Kak Maya? Kita mau sapa Tuhan Yesus Bang Nehe. Kita Oke. mau nyanyi Selamat Pagi Bapa. Sapa Tuhan Yesus harus senyum ya Bang Nehe. Iya, harus senyum, semangat memuji Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Setinggi-tingginya langit, tangannya harus ke atas, lompatnya yang tinggi. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus lompat yang tinggi. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Wah, senang banget kita udah bilang selamat pagi Bapak. Betul. Terus kita bilang setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih ya. Kasih Yesusku. Kasih Yesusku. Nah, kebetulan hari ini temanya tentang mengasihi dan menghormati orang tua ya Kak Maya. Orang tua yang biasanya sudah kita lakukan ya Bang Nehe. Betul dong, anak-anak Tuhan kelas balita, kelas kecil, kelas pratama, semuanya anak-anak yang baik, yang mengasihi dan menghormati papa mamanya di rumah. Bagus. Dan sekali. bukan cuma papa mama aja. Semua sih Bang Nehe, Semua. kakek, nenek, bulang, iting, biring, semua Betul, Bang Nehe. karena anak-anak yang sekarang nonton kita ini semua anak-anak sekolah Anak sekolah minggu Anak yang sekolah mau dengar dan turut orang tua. Nah, kita mau nyanyi lagu anak sekolah minggu, masih tetap bangkit berdiri dengan semangat ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi lebih semangat. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Wah tuh, supaya kita bisa masuk surga, ketemu sama Tuhan Yesus, kita harus turut orang tua di rumah. Dan juga Tuhan Yesus. Yesus. Betul. Terus hari ini kan udah tanggal berapa tadi Kak Maya bilang? tanggal 15 Bang Nehe. Ih, udah 15 November, udah mau Natal berarti ya Kak Maya? Iya, 2 minggu lagi kita 2 minggu lagi kita Natal. Tapi Natal kita udah bisa ketemu belum Kak? Karena masih ada virus Bang Nehe, jadi kita masih harus di rumah. Jadi nanti Oke. kita
Zoom aja ya ketemunya ya. Nah, tapi walaupun di Zoom, adik-adik semua di rumah tetap harus persiapkan diri yang baik ya. Betul sekali. Untuk merayakan Natal. Oke, kita mau nyanyi lagu apa lagi, Kak? Kita masih mau puji Tuhan Bang Nehe. Kita mau nyanyi Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa aja, Kak Maya? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek dan nenek, sayang semua. Kita nyanyi sekali lagi, Yesus sayang semua. Lebih semangat, boleh ditunjuk papa, mama, kakak, adik, kakek, neneknya di rumah ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Siapa aja Bang Nehe? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek dan nenek, sayang semua. Sayang papa, sayang Papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek dan nenek, sayang semua. Nah gitu. Berarti Tuhan Yesus sayang semua ya Sayang Bang Nehe. semua. Kalau Tuhan Yesus juga sayang semua, kita juga harus sayang semua ya. Betul Kak, walaupun mungkin adik-adik nih di rumah nih ada yang sebel, ada yang bete karena mamanya mungkin nggak bolehin keluar rumah, Iya. nggak boleh main. Tapi itu semua pasti karena sayang ya Karena Bang Nehe. sayang supaya kita semua tetap sehat, tidak terkena virus yang masih ada di luar itu loh. Betul sekali. Gitu. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi atau mau dengar firman Tuhan Kak? Sekarang kita masih mau nyanyi Bang Nehe, kita masih mau puji Tuhan adik-adik. Kita mau bilang ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, tapi sebelum kita nyanyi, kita belum kenalin ada abang ganteng Kak. Oh, yang bantuin adik-adik iya. nyanyi dari rumah. Ada Bang Elkris di sana adik-adik. Nah, bilang halo Bang Elkris. Nah, Bang Elkrisnya seneng bisa ketemu adik-adik lagi lewat rekaman YouTube. Oke, kita tadi kata Kak Maya mau nyanyi lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Semuanya siap-siap, kita masih bernyanyi memuji Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjukin mukanya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, tadi Kak Maya sama Bang Nehemia udah bilang, Kak Maya sama Bang Nehemia mengasihi adik-adik di rumah dengan kasih Dengan kasih Tuhan. Nah, makanya adik-adik di rumah juga harus mengasihi orang-orang yang ada di rumahnya dengan kasih Tuhan. Betul sekali. Oke, kayaknya adik-adiknya udah siap dengerin firman Tuhan, Kak. Coba kita lihat dulu Bang Nehe, Kita udah lihat siap dulu, belum udah siap adik-adiknya? belum, anakku? Kalau mau dengar firman Tuhan berarti kita harus siapin Alkitab. Alkitab. Bang Coba Nehemia mana Alkitabnya? sama Kak Maya Kak sama Maya Bang Nehe udah sudah pegang Alkitab. Mana Alkitabnya ya, diambil dulu. Mama, mana Alkitabnya? Ayo dikasih dulu. Udah ambil itu Bang Nehe. Oh, udah ambil. Oke, karena udah ngambil Alkitab, mau dengar firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu, Kak. Lagunya apa Bang Nehe? Apa ini judulnya ya? Kalau kita udah pegang Alkitab berarti kita mau baca dong. Iya, kita mau nyanyi Ku buka Alkitab lalu ku baca. Oke? Oke. Oke deh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hidupku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom bagi anak-anak kami semua, balita, kecil, pratama, madya, remaja. Kita bertemu kembali di kebaktian minggu kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Dan anak-anak kami semua ikut pendeta berdoa ya. Kita berdoa bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami melewati malam hari, bangun di pagi hari dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami mampu mengasihi orang tua kami. Mungkin selama ini Tuhan, kami berbohong kepada orang tua kami. Kami belum mengasihi orang tua kami sepenuhnya. Hari ini, bukalah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan
boleh kami dengar dan menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi orang tua. Berkati pendeta yang akan Tuhan pakai untuk menaburkan firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami dengar, kami mengerti, kami simpan dalam hati kami, dan menjadi pedoman hidup kami, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi serta menghormati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Buat anak-anak kami semua, firman Tuhan yang akan kita dengar diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Pendeta akan membacakannya buat kita semua. Efesus 6 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Buat anak-anak kami semua, tema yang sampai kepada kita adalah aku sayang orang tuaku. Aku sayang orang tuaku. Ucapkan dulu semua. Aku sayang orang tuaku. Oke, terima kasih. Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita diajari untuk menyayangi orang tua kita. Kita diajari untuk menghormati orang tua kita. Dan ternyata orang yang menaati orang tua, mengasihi orang tua, dan menghormati orang tua, ternyata Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya bagi mereka. Katanya tadi di sini, kalau engkau menghormati orang tua, mengasihi orang tua, menaati orang tua, maka umurmu akan panjang di dunia ini. Oh, ternyata berkat Tuhan luar biasa bagi setiap anak-anak yang mengasihi orang tua. Pendeta mau menunjukkan gambar seseorang ini. Mungkin nanti ada yang sudah pernah lihat ini ya. Ini kira-kira 6 tahun yang lalu ini sangat viral di berita internet dan juga di acara televisi. Coba lihat gambar ini. Nah, inilah gambar anak perempuan itu nih. Ini namanya adalah, ada yang tahu namanya siapa ini? Namanya adalah Aisyah. Aisyah ini umurnya 8 tahun. 6 tahun yang lalu orang semua tahu tentang cerita Aisyah ini. Sangat viral di internet dan juga di televisi. Nama lengkapnya Siti Aisyah Pulungan. Ayahnya sakit. Dan badan ayahnya ini tidak bisa bergerak, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Hanya bisa tidur di gerobak barang yang dibawa oleh Aisyah ini. Kemudian tetapi anak-anak kami yang dikasih Tuhan, ini lihat gambarnya. Gimana mereka ini, Aisyah ini sedang membawa ayahnya di atas gerobak barangnya. Ayahnya hanya bisa tidur di tempat, di gerobak barang itu. Tetapi Aisyah merawat ayahnya itu dengan baik sekali. Meskipun hanya mengandalkan air minum, karena memang tidak ada uang untuk membeli makanan buat ayahnya, Aisyah tidak pernah mengeluh. Untuk mendapatkan uang supaya bisa membeli makanan, Aisyah mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Apakah mengemis kepada orang lain dan sebagainya. Ketika dapat uang, dia akan beli makanan dan dia suap ayahnya. Kemudian dia akan mengambil air. Begitu pagi hari dia akan mengambil air ke kamar mandi umum. Kemudian dia menyeka tubuh ayahnya, membersihkan tubuh ayahnya dengan air itu. Kemudian setelah itu dia akan menyuapi ayahnya. Demikian yang dia lakukan setiap hari. Kemudian setelah itu dia akan pergi lagi mencari uang. Padahal umurnya baru 8 tahun.
Kemudian setelah mendapatkan uang, dia akan membeli makanan dan menyuapi ayahnya. Kalau malam hari, maka dia akan tidur di depan ruko orang lain, di depan toko orang lain. Dia akan tidur bersama ayahnya di atas gerobak barangnya yang tidak pernah mempersoalkan dinginnya angin malam itu. Tapi dia selalu setia merawat ayahnya. Dia selalu peduli kepada ayahnya dan selalu perhatian kepada ayahnya meskipun ayahnya ini sudah sakit. Setiap hari dia merawat ayahnya dengan mengelap tubuh ayahnya dengan air yang diambil dari kamar mandi umum. Kemudian Aisyah yang berumur 8 tahun, dia selalu mendayung becaknya. Lihat gambar ini. Dia selalu mendayung becaknya. Meskipun kadang dia kesulitan. Kenapa? Karena dia baru berumur 8 tahun. Sehingga becak barang itu sangat berat sekali mendayungnya. Apalagi ada ayahnya tidur di atas becak barangnya. Tapi dia selalu berusaha untuk merawat ayahnya ini. Untuk membawa ayahnya ini. Kalau dia mau pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan uang. Tetapi anak-anak kami yang dikasih Tuhan, ketegaran Aisyah itu merawat ayahnya. Akhirnya suatu hari pemerintah mendapatkan laporan tentang kehidupan Aisyah ini. Dan pemerintah langsung menemui Aisyah. Kemudian ketika dia melihat dan ayah Aisyah langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian diobati karena sudah lama mengidap penyakit paru-paru. Kemudian dulu memang Aisyah ini pernah sekolah. Tetapi karena tidak mampu lagi orang tuanya membiayainya, akhirnya dia berhenti. Kemudian pemerintah kembali menyekolahkan dia. Dan setelah dia sekolah, pulang dari sekolah, dia langsung pergi ke rumah sakit melihat dan merawat ayahnya. Hingga Aisyah mendapatkan banyak bantuan, banyak donatur. Dan sempat diberitakan di televisi dalam sebuah acara. Sehingga Aisyah bisa kembali melanjutkan kehidupannya. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita agar sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi orang tua kita. Rasul Paulus dalam bacaan kita mengajarkan kepada kita agar kita tahu bahwa kewajiban kita sebagai anak itu adalah mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita, dan menaati orang tua kita. Kewajiban besar anak-anak adalah menaati orang tua kita. Jika anak-anak mau taat kepada orang tua, mereka menjadi anak yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi orang tua akan selalu mengajarkan yang baik kepada anaknya. Anakku jangan tidur larut malamnya. Anakku rajin belajar ya. Anakku kalau sedang belajar online jangan lihat yang lain. Jangan main game. Sebenarnya kita marah, padahal sebenarnya orang tua kita mau supaya kita berhasil di dalam pelajaran kita dan juga dalam menggapai cita-cita kita. Makanya firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita hormati, taati, kasihilah orang tua kita. Kenapa kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita? Ada yang tahu kenapa kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita? Ternyata anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, menaati orang tua adalah perintah Tuhan yang disampaikan dalam hukum Taurat yang hukum keberapa? Dalam ke-10 perintah Tuhan, hukum keberapa yang dikatakan hormatilah orang tuamu? Ada yang tahu? Ya, dikatakan di dalam perintah kelima dari 10 perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berarti anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kesuksesan kita dan juga umur panjang itu ketika kita melakukan perintah Tuhan, menghormati orang tua kita. Janji Tuhan ternyata memberikan kebahagiaan kepada kita dan membuat umur kita panjang di dunia ini. Kenapa banyak anak-anak yang tidak menghormati orang tua? Apakah ada di sini anak-anak kami yang sampai saat ini masih berbohong kepada orang tuanya? Angkat tangannya. Apakah ada di sini anak-anak kami yang masih mau berkata kasar kepada orang tuanya? Angkat tangan. Apakah ada di sini anak-anak kami yang orang tuanya memanggil
Tidak pernah sekali dipanggil langsung datang. Bisa kadang 3-4 kali. Sampai orang tuanya marah dulu. Baru dia datang, ada nggak? Anak-anak kami yang dikasih Tuhan. Pendeta mau sebentar kita melihat dulu ke belakang. Sebelum kita seusia sekarang. Pendeta mau menceritakan kepada kita. Bagaimana sebenarnya orang tua kita merawat kita. Karena kita tidak sadar betapa orang tua kita merelakan segalanya hanya untuk kita. Mulai dari kita dalam kandungan, kita dibawa kemana-mana. 9 bulan di dalam kandungan, orang tua kita selalu membawa kita. Kemana dia selalu membawa kita. Bahkan kadang orang tua kita ini merasa letih, capek pun dia tidak peduli. Yang penting anak dalam kandunganku ini sehat, pikirnya kan. Kemudian kalau kita lihat kadang dia harus menahankan rasa mual-mual ketika kita masih dalam kandungan. Tapi orang tua kita tidak pernah memperdulikan dirinya. Yang penting anakku dalam kandunganku ini sehat. Setelah kita lahir, dia rela menahan ngantuknya untuk menidurkan kita. Karena pendeta pun sudah punya pengalaman ketika anak-anak pendeta masih kecil pun seperti itu. Begitu lahir, kemudian pulang ke rumah, maka bisa saja malam hari sudah saatnya untuk tidur. Tetapi anak pendeta menangis. Kenapa? Karena ternyata popoknya harus diganti. Jam 1 pagi pun, jam 2 pagi pun pendeta sama ibu pendeta pasti akan bangun dan mengganti popoknya. Untuk anak yang sudah diberikan Tuhan. Makanya mama kita juga seperti itu. Dia tidak pernah memperdulikan dirinya. Dia selalu menahan ngantuknya supaya bisa menidurkan kita. Bahkan dia rela menahan lapar untuk menyuapi kita. Padahal mama kita udah lapar nih. Tapi dia terlebih dahulu akan menyuapi anak-anaknya, menyuapi kita. Meskipun dia sudah lapar, dia akan menahan rasa laparnya. Yang penting anakku sudah makan, pikirnya. Kemudian orang tua kita juga, dia rela tidak memiliki uang supaya bisa memberikan uang kepada kita untuk jajan. Bayangkan, kita menangis, mama minta uang, kadang kita menangis pula di tengah-tengah orang banyak. Akhirnya orang tua kita malu, padahal dia nggak punya uang, tapi kita terus menangis. Tapi itu pun dia relakan, dia terus memeluk kita, sabar ya anakku, sabar ya anakku. Dia tidak peduli apa kata orang, yang penting dia bisa menenangkan kita. Bahkan anak-anak kami yang dikasih Tuhan, dia kadang rela menangis sendiri di kamar agar anaknya tidak bersedih. Makanya anak-anak kami bisa saja kita tidak tahu. Kadang orang tua kita itu ada masalahnya, dia menangis. Tapi tidak di depan kita. Kenapa? Dia takut kita juga bersedih. Kadang ada masalah orang tua kita, dia tidak tunjukkan di depan kita. Kenapa? Biar anakku ini tidak menjadi tidak menjadi beban pikirnya. Dan kadang anak-anak kami yang dikasih Tuhan, dia rela menutupi masalahnya dari kita agar kita anak-anaknya tidak merasakan kesedihan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang sudah dilakukan orang tua kita untuk kita anak-anaknya. Masih banyak ini yang dilakukan mama papa kita untuk kita. Oleh sebab itu anak-anak kami masih pantas enggak kita marah-marah sama mama papa kita? Masih pantas enggak kita kalau dipanggil anakku katanya enggak kita dengarkan, masih pantas enggak? Masih pantas enggak kita mengatai orang tua kita yang kasar? Oleh sebab itu anak-anak kami yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah melalui firman Tuhan tetaplah kasihi mama papa kita. Doakanlah mama papa kita agar papa dan mama kita ini sehat selalu dan tetap mampu untuk mendampingi, mendidik kita dalam menggapai cita-cita kita, khususnya dalam mengenal Tuhan dalam hidup kita. Enggak pantas sebenarnya kita berlaku kasar kepada orang tua kita. Makanya pendeta pernah baca sebuah buku yang menceritakan ada seorang anak nih. Jadi seorang anak ini dia sudah kelas SMU. Dia sudah SMU. Anak-anak kami remaja di sini sudah ada ya kelas 1 SMU ya. Jadi di sini mamanya ini, anaknya ini dia malu mengakui mamanya ini sebagai mamanya. Kenapa? Karena mamanya ini wajahnya penuh dengan luka bakar. Makanya ketika kawan-kawannya mau mengajak dia ke rumahnya, dia tidak pernah mau. Dia selalu bilang, mamaku pergi ke luar negeri, jadi nggak ada orang di rumah. Kalian nggak usah datang ya. Itu yang selalu dia katakan kepada kawannya, kepada teman-temannya.
Hingga suatu hari karena teman-temannya penasaran, maka teman-temannya ini dengan sembunyi-sembunyi dia pergi untuk melihat di manakah rumah kawannya ini. Tanpa diketahui perempuan tadi, akhirnya kawan-kawannya ini tahu kalau rumahnya di mana. Begitu perempuan remaja ini masuk ke rumah, kawan-kawannya ini datang mengejutkannya. Dia terkejut sekali. Dan ibunya datang dari dapur. Apa itu, nakku, katanya. Kemudian, mama diam dulu, itu kawanku datang. Mama diam dulu, katanya. Nanti kalau dibilang siapa itu, mama jangan katakan mama saya. Bilang saja mama pembantu saya, gitu. Mamanya ini diam. Kemudian datang kawannya. Kemudian mamanya ini datang membawa minuman. Kemudian teman-temannya bilang, siapa itu? Oh, itu mbok saya, pembantu kami. Mamanya itu diam dan menyimpan dalam hatinya. Kemudian mamanya ini pergi ke dapur. Dia menangis di dapur karena anaknya mengatai dia sebagai pembantunya, padahal ibu kandungnya. Kemudian ibunya ini membiarkan anaknya ini cerita dengan teman-temannya. Kemudian setelah selesai bercerita, teman-teman ini mau pamitan. Kami pamit ya, mana mboknya biar kami permisi. Udah nggak usah, dia sibuk di dapur itu, kata anaknya ini lagi. Akhirnya pergilah teman-temannya ini, kemudian mamanya ini datang. Dan anaknya ini langsung memarahinya. Mama juga, kenapa tunjukkan wajah mama di depan temanku? Kan malu aku ngelihat wajah mama seperti itu, katanya kan. Akhirnya udah menangislah mamanya ini. Tapi dia tetap mendoakan anaknya ini. Kemudian suatu hari mamanya ini sakit. Kemudian mamanya ini meninggal. Setelah itu, ketika mayat mamanya ini sudah terbentang kaku di rumahnya, dia tidak menangis. Kemudian tetangganya bilang, kamu kenapa tidak menangis, mamamu meninggal? Biar, gara-gara dia saya malu seumur hidup saya, katanya. Kemudian tetangganya ini berkata kepadanya, kenapa kamu berkata begitu? Kamu tidak tahu wajah mamamu itu seperti itu, kenapa? Iya memang kenapa? Orang dari lahirnya kok gitu? Enggak, kata tetangganya. Dulu kalian nak sebenarnya bukan tinggal di sini. Dulu kalian tinggal di sana rumah kalian. Dan rumah kalian itu kemarin kebakaran. Dan mama kamu ini sudah keluar dari rumah. Tetapi kamu masih tinggal di dalam. Semua orang mengatakan jangan lagi masuk ke dalam. Tapi mamamu ini selalu berkata, anakku masih di dalam, anakku mati nanti anakku ini, katanya. Semua orang memegang tangannya. Tetapi saking sayangnya mamamu ini kepadamu, nakku. Sehingga dia menerobos kami semua dan dia lari ke dalam api itu. Kemudian dia memelukmu di dalam api itu. Kemudian ternyata tiang rumah itu jatuh dan menjatuhi tubuh mama kamu ini, katanya. Kemudian wajahnya itu terbakar. Hingga seperti itulah wajah mamamu ini, katanya kan. Kemudian menangislah anaknya ini. Dia menangisi mayat ibunya dan berkata, mama kenapa mama nggak cerita? Kenapa mama seperti ini wajahnya? Dan sekarang aku menyesal sekali, katanya. Dia menangis terus tapi tak ada lagi artinya. Kenapa? Karena mamanya itu sudah meninggal. Jadi buat anak-anak kami yang dikasih Tuhan, sayangilah mama papa kita. Ketika mereka bersama-sama dengan kita. Karena mereka selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Makanya anak-anak kami semua, jangan pernah mengatai orang tua kita yang kasar. Jangan pernah membuat orang tua kita bersedih. Cukuplah orang tua kita bersedih ketika dia memikirkan keperluan kita. Ketika dia memikirkan masalah-masalah di dalam rumah tangga. Dan kita hendaknya hadir memberikan sukacita bagi orang tua kita. Oleh sebab itu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sayangilah orang tua kita. Jangan lawan orang tua kita. Doakanlah orang tua kita agar orang tua kita juga sehat selalu dan panjang umurnya. Karena orang tua kita ini selalu memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Makanya sebuah film, saya nggak tahu anak-anak kami sudah pernah tonton atau belum. Tapi yang mau saya ceritakan di sini adalah ada sebuah film yang pendeta tonton. Film itu menceritakan tentang ada seorang ayah. Jadi ayah ini, anaknya ini sekolah di sekolah yang terkenal. Jadi ayahnya ini takut kalau anaknya ini malu. Kalau mengetahui ayahnya tidak punya pekerjaan. Makanya ayahnya ini asal mengantar anaknya ke sekolah, dia pakai jas, kemudian pakai dasi, supaya orang berpikir kalau dia adalah direktur atau manajer di sebuah perusahaan. Kemudian setelah anaknya ini diantar, maka dia pergi. Pekerjaannya bukan manajer, tapi memanggul barang, kemudian membersihkan toilet,
Kemudian setelah itu ketika mau makan, anaknya ini berkata, papa sudah makan katanya. Sudah anakku, udah kenyang ini katanya. Padahal papanya ini belum makan, yang penting anakku ini makan pikirnya kan. Kemudian ketika anaknya ini mau beli es krim, ayah saya mau beli es krim katanya. Tapi uang ayahnya ini pun hanya tinggal segitu. Dan setelah membelikan es krim maka akan habis. Tapi dia berkata, enggak apa-apa anakku. Ayah masih punya uang katanya. Punya anakku. Tetapi ayahnya ini sebenarnya tidak punya uang lagi. Dan anaknya ini ternyata tahu kalau ayahnya itu adalah orang yang sangat mengasihi dia. Rela membohongi anaknya supaya anaknya ini tidak malu. Supaya anaknya ini tidak rendah diri. Supaya anaknya ini tidak diejek sama kawan-kawannya. Tetapi anaknya ini menulis surat kepada ayahnya berkata, ayahku adalah seorang Superman. Ayahku adalah pahlawanku dan sebagainya. Tetapi ayahku membohongiku katanya. Dia berkata dia tidak lapar, padahal dia lapar. Dia berkata dia punya uang, padahal dia tidak punya uang lagi. Yang penting ada untukku. Semua dilakukan ayahku hanya untuk membahagiakanku. Kemudian dia berkata, ayah, aku sangat menyayangimu. Akhirnya dia peluk ayahnya, dia menangis dan dia pergi bersama ayahnya. Oleh sebab itu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, marilah anak-anak kami semua sadarlah bahwa orang tua kita akan selalu melakukan yang terbaik bagi kita dalam hidup kita. Dan marilah anak-anak kami semua, kasihilah orang tua kita, doakan orang tua kita, dan tetaplah melakukan yang baik kepada orang tua kita. Doakan mereka sebelum kita tidur agar orang tua kita sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan, panjang umurnya. Dan janji Tuhan bagi kita juga yang mengasihi orang tua, umur kita akan dipanjangkan dan kita juga akan berbahagia dan sukses dalam hidup kita. Makanya buat anak-anak kami semua, kalau ada di situ papa dan mamanya, ayo sekarang peluk mamanya dan papanya, cium pipinya, katakan, aku mengasihi papa dan mama. Ayo lakukan anak-anak kami semua. Peluk papanya dan mamanya, cium pipinya dan katakan, aku mengasihi papa dan mama. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak kami semua melalui firman Tuhan ini janji ya, kita akan mendoakan orang tua kita, menghormati orang tua kita, mengasihi orang tua kita, dan jangan melawan orang tua kita. Amin. Kita berdoa. Ikut pendeta berdoa ya anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami mampu mengasihi orang tua kami, mengasihi papa dan mama kami. Ajarlah kami Tuhan, agar mulai hari ini kami mau mendoakan mereka. Mulai hari ini ketika mereka memanggil nama kami, kami akan langsung menyahutnya dan mendengarkan perintahnya. Ajarlah kami Tuhan agar mulai hari ini kami akan tetap berdoa buat orang tua kami, memohon kekuatan kepada Tuhan agar orang tua kami sehat selalu dan dipanjangkan umurnya, dan bersukacita melihat kami anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Terimalah doa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan dari Bapak Pendeta kita. Tadi disuruhnya apa ya Kak? Tadi kalau Kak Maya dengar, pendeta bilang kita mengasihi orang tua, kita menghormati orang tua, kita tunjukkan dengan peluk mama papa. Udah Betul, belum? Coba Bang Nehe. Kalau belum, coba dicari mama papanya sekarang. Kalau ada di rumah ya Kak, Iya, boleh dipeluk. Kalau nggak ada di rumah boleh nanti ya adik-adik. Iya. Oke. Kita hari ini belajar menghormati orang tua. Oke deh, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan seperti biasa. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil nyanyi Sayang Sayang Disayang.
Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Boleh sambil nari ya, Kak? Aku Angkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Ayo landep. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Wah, jago tuh Kak, ada yang landek tadi. Betul, kita kan orang Karo Bang Nehe. Betul, Kita orang pasti bisa Karo. nari. Kita bukan orang Sunda Kak Maya. Bukan, kita Oh, tinggal bukan. di Sunda, tapi kita tetap orang Orang Karo. Oke deh, sekarang kita mau apa Kak? Doa dulu atau kita mau kasih tahu aktivitasnya? Kayaknya adik-adik udah gak sabar Bang Nehe mau tahu aktivitas hari ini. Gimana kalau Oke. kita kasih tahu dulu? Kita kasih tahu dulu ya. Yuk. Jadi hari ini karena temanya tadi mengasihi dan menghormati orang tua, adik-adik diminta sama Kak Maya sama Bang Nehemia untuk menyatakan rasa cintanya ke papa mama dengan berbagai cara. Cara apa aja Bang Nehe? Caranya ada banyak nih Bang Nehe kasih contoh. Pertama bisa adik-adik menggambar. Bisa adik-adik mewarnai, lalu dikasih ke papa mamanya. Oke. Bikin surat, isinya mungkin puisi Kak. Kalau adik-adik ada yang udah bisa nulis, udah bisa bikin puisi. Kelas pertama bisa ya itu Kelas ya Bang pertama Nehe? bisa. Bikin doa juga boleh buat papa mamanya supaya papa mamanya sehat, pekerjaannya lancar. Atau cara-cara yang ada berkaitan dengan tubuh. Kayak tadi yang diminta Bapak Pendeta kita. Tadi pendeta minta peluk orang tua Peluk Bang papa Nehe. mamanya kalau ada di rumah. Boleh dipeluk, boleh dicium ya, bilang Iya. sayang sama mama papa. Apalagi kalau yang masih ada bulangnya sama neneknya boleh banget dipeluk. Atau boleh nyanyi untuk papa mamanya. Lagunya boleh bebas, tapi kalau mau pakai lagu nanti yang kita nyanyiin terakhir juga boleh ya adik-adik. Nah contoh-contohnya ada di sini. Itu Bang Nehe ya, aktivitas kita hari ini. Iya. Jadi nanti adik-adik kirim ya Bang Nehe, boleh dari Facebook, boleh dari WA Group, supaya kakak abang sekolah minggu juga lihat ya aktivitas adik-adik hari ini. Betul. Yang suka ngirim aktivitas Bang Nehe ada lihat, ada Kak Selomita, ada Kak Beneta. Oh, banyak Bang Nehe, Banyak semua ya, anak sekolah abang-abang. minggunya rajin selalu mengirimkan Aktivitas. Jadi ditunggu ya adik-adik aktivitasnya. Oke deh, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan berdoa syafaat. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati anak-anak Tuhan, kelas balita, kelas kecil, dan kelas pratama dalam beribadah hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang masih kami miliki sampai saat ini. Tuhan berkati ya supaya kami, papa mama dan keluarga semua dalam keadaan sehat terus. Tuhan jauh-jauhin setiap penyakit, setiap virus yang ada di luar sana. Tuhan kami juga mau berdoa untuk papa mama kami. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya supaya bisa tetap mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Untuk kami yang sudah sekolah, Tuhan yang berkati ya kegiatan sekolah kami yang masih dari rumah, yang masih diajari papa mama, Tuhan yang berkati supaya kami bisa tetap mengerti dan papa mama Tuhan yang berikan kesehatan dan kesabaran dalam mengajar. Begitu juga guru-guru kami ya Tuhan yang mengajar dari rumahnya masing-masing.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap rencana-rencana kami. Sebentar lagi kami mau adain acara Natal, Tuhan yang berkati setiap acaranya nanti supaya bisa diikuti dengan baik. Berkati supaya kami juga bisa dalam keadaan sehat di hari Natal nanti. Tuhan, masih banyak yang mau didoakan sama anak-anak Tuhan, tapi Tuhan sudah mengetahuinya, kabulin semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jadi Oke. sekarang kita ngapain Bang? Sekarang kita mau nyanyi satu lagu yang nanti boleh jadi aktivitas adik-adik kalau mau nyanyiin ke papa mamanya. Judul lagunya apa? Terima kasih untuk cinta. Saat tangan kecilku Mulai terbuka dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Sekali lagi, terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa, mama, Engkau yang terbaik. Papa, mama, Engkau yang terbaik. Sampai ketemu ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.